Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak persahabatan bersama radio kesayangan Anda, Monika Surya Barita FM. Kita jumpa di dalam acara Monika Berita dan Informasi, dan di kesempatan ini tentunya ada tetap bersama Bung Jas Bimasena di 92,9 dan di 98,8 FM untuk wilayah Tamiang, Layan, dan Amba dan sekitarnya. Jumpa dengan Bung Jas dalam acara Monika Berita dan Informasi. Baik, akan saya bacakan berita-berita untuk Baritur Timur dan sekitarnya. Kita mendengar pasar Tumenggung Jayakarta untuk sebagian terasnya ambruk. Tamiang Layang akibat diguyur hujan pasar Tumenggung Jayakarta atau di Jalan Tumenggung Jayakarta, Tamiang Layang, Kabupaten Baritur Timur, ambruk akibat longsor di bagian belakang. Akibat ambruknya bangunan lantai teras pasar tersebut mengejutkan warga sekitar, dan mereka rata-rata berharap agar pemerintah daerah secepatnya melakukan perbaikan agar tidak difungsikan kembali. Dengan ambruknya bangunan pasar tersebut, selaku masyarakat kita berharap pemerintah dapat secepatnya memperbaiki sehingga dapat difungsikan seperti semula, yaitu tempat lapak pedagang, kata salah satu warga di Tamiang Layang. Ia menjelaskan ambruknya bangunan tersebut akibat tanah timbunan longsor tergerus oleh air hujan yang cukup lama terjadi di Tamiang Layang dan sekitarnya. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang sana Anda. Baiklah, kan kita lanjutkan Monika Berita dan Informasi, masih tetap bersama Bung Jas Bimasena. KPU Baritur Timur melakukan pemutakhiran data pemilihan secara maraton. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Baritur Timur Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan pemutakhiran data pemilihan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 secara maraton dan berjenjang. Hal tersebut disampaikan anggota KPU Baritur Timur Divisi Perencanaan Data dan Informasi Anugrah Hadi SP, dan pemutahiran data pemilihan akan dilakukan secara maraton dan berjenjang. Ucapnya di sela-sela kegiatan rapat koordinator, rakor, dan bimbingan teknis Bintek bersama Panitia Pemilihan Kecamatan PPK se-Baritur Timur. Dilanjutkan, besok dan lusa akan kita lakukan rakor dan bintek untuk panitia pemungutan suara atau PPS. Dilanjutkan juga untuk petugas pemutakhiran data. Kita lanjutkan masih Monika Berita dan Informasi, dan Anda masih tetap bersama kami di gelombang sayangan Anda di 92,9 FM. Untuk rekan-rekan, silahkan untuk berkunjung di YouTube kami di Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Baritur Timur. Silahkan Anda untuk like, dan tentunya salam kompak persahabatan untuk Anda. FKPPI bersama ormas lainnya menolak keras rencana Undang-Undang HIP. Dikutip dari media Mata Kamera, Undang-Undang Arah Ideologi Pancasila atau UUD HIP yang dibahas di DPR RI
menuai penolakan berbagai pihak, bahkan ke daerah-daerah yang dipublikasikan. Ini dipicu oleh kecemasan bahwa jika RUU HIP disahkan akan menjadi pintu gerbang ke komunisme yang telah lama dilarang. Di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, ratusan massa dari Forum Komunikasi TNI, Polri, Putra-Putri Purnawirawan, FKPPI bersama dengan sejumlah organisasi massa melakukan pembakaran replika sebuah bendera dengan sabit palu identik dengan Partai Komunis. Dan kita lanjutkan berita dari Kalimantan Tengah. Seleksi tamtama tes psikologi di Polda Kalteng. Polda Kalimantan Tengah, dari 35 peserta seleksi penerimaan tamtama Polri yang mengikuti tes psikologi di Polda Kalteng, sebanyak 10 peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak lulus. Yang dinyatakan memenuhi syarat ada 25 peserta yang terdiri dari 21 peserta seleksi tamtama Brimob dan 4 peserta seleksi tamtama Pol Air. Jelas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Karo SDM Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Deni Y Putro SIK MSI, dan mewakili Kapolda Irjen Pol Dr. Dedi Prasetyo Mhum MSI MM pada minggu ini. Karo SDM mengungkapkan yang mengoreksi jawaban soal tes psikolog bukan manusia atau bukan manusia atau manual, tapi menggunakan sistem scanner atau digital. Hal ini guna mencegah kecurangan yang sehingga hasil koreksi betul-betul aktual dan betul-betul akurat dan valid, sedangkan nilai langsung diperlihatkan di hadapan peserta tes. Dan kita lanjutkan menikah berita dan informasi, dan inilah berita terakhir untuk kita nikmati bersama. Untuk rekan-rekan yang belum bisa gabung, silahkan untuk klik di YouTube kami di Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Aksi Komunitas Wanita Klub 31 Bali, aksi APD alat pelindung diri. Oke, baik, kita lanjutkan. Berdasarkan fakta terkini, jumlah kasus di Indonesia saat ini terkonfirmasi sebanyak 24.538 orang, 16.802 orang dalam perawatan, dan 1.496 orang meninggal. Peristiwa penyebaran virus COVID-19 di Indonesia terus meluas. Angka tersebut bukan statistik semata, melainkan menyangkut nyawa dan kehidupan banyak orang. Ancaman ini juga menjadi suatu hal yang sangat nyata di hadapan oleh para tenaga medis yang bekerja siap siaga menangani para pasien. Mereka perlu perlindungan diri ekstra dengan alat perlindungan diri atau APD agar pasien dan tenaga medis yang merawat tidak terkonfirmasi. Oleh sebab itu, APD ini hanya bisa dipakai sekali saja, bukan hanya tenaga medis,
para staf kebersihan dan pendukung di rumah sakit itu pun juga turut terkena dampak hal ini dan memerlukan perlindungan diri yang sama. Oke, sampai saat ini dulu Monika Berita dan Informasi, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Tentunya kalau ada salah kata, Bung Joyce minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa dikunjungi di YouTube kami di radio spasi Monika spasi Surya spasi Barito Timur. Anda bisa mengulang berita-berita yang sudah kami bacakan di redaksi kami. Dan terima kasih banyak. Salam Monika Surya FM. Mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.